Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, sedaya alim ulama ingkang kula taati, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh ingkang kula muliakan. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik saha hidayahipun. Kula panjenengan tasih diparingi kesempatan sugeng ten dunya niki, lan mudah-mudahan kita semua sakit melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sedaya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu ingkang kula muliakan, alhamdulillah saat niki sampun kelebet dinten ingkang kaping 28 nggih. Artine kita sedaya niki sudah berada pada detik-detik akhir di dalam bulan Ramadan. Didawakan kalian Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajah, bahwa segala sesuatu, seluruh makhluk niki bakalan rusak, tak terkecuali adalah masa waktu. Waktu niku adalah dari detik ke detik, menit ke menit, kemudian dari jam ke jam, hari, minggu, bulan, kemudian tahun. Niki terus muter, terus muter mulai awal diciptakan makhluk ngantos sakniki. Nah waktu niku terus berputar. Nah kantun sinten ingkang mengisi di dalam waktu niku. Nah dalam kesempatan niki, saat niki, yang ngisi waktu niku adalah kita sedaya niki. Dan semuanya mesti nanti akan berakhir, mesti akan berakhir, ditandai kelawan akan berakhiripun bulan Ramadan. Niki mesti umuri panjenengan ingkang beragam niki mesti satu persatu akan meninggalkan. Mungkin pada tahun yang lalu tasih bersama-sama kita sedaya ten masjid. Ternyata tahun sakniki sampun tilar, sakniki pun boten sareng kalian kita sedaya. Seluruh makhluk akan hancur kecuali menungso niki. Menungso niki namung proses perpindahan alam. Nak lintuni menungso niki bakalan ajur. Namun hanya beberapa waktu mawon diparingi kesempatan tentunya niki. Tapi menungso mulai awal diciptakan maka terus akan ada selamanya. Nah adapun perpindahan niku namung proses. Dados ten alam rahim, kemudian ten alam dunya. Umur 1-2 hari ngantos sakniki. Kemudian berpindah ke alam barzakh. Sak sampun niku kemudian berpindah kepada alam akhir, di akhirat. Nah di akhirat ini ngantos kapan? Lah niki
Boten enten batas sih, boten enten batas sih. Dia terus berputar. Nah di dalam kehidupan yang begitu panjang, nah ingkang menentukan niku adalah kesempatan kita sedaya niki berada di dunia. Nopo kita sedaya niki tergolong dari tiang-tiang ingkang bejo, tiang-tiang ingkang selamat. Dan niku adalah harapan kita sedaya. Sangat ditentukan ketika berada di dunia ini. Memang dunia adalah tempat diuji kalian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi naudzubillah, dengan berbagai cobaan ujian nih, lek boten lulus, naudzubillah, termasuk tiang-tiang ingkang boten bejo, niku ingkang diharapkan kita sedaya niki ditebihi. Semenjak kita sedaya dilahirkan adalah berupaya agar supaya kita sedaya niki tergolong dari tiang-tiang ingkang selamat. Mulai lahir sampun dikenalkan Allah, dikenalkan ketauhidan Allah. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken. Wa an Jabirin 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakat as-samawat wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nalikane sampun ada di akhir bengi dari bulan Ramadan. Akhir bengi niki insyaallah benjing nggih. Nanti malam nggih. Insyaallah nanti malam adalah malam ke-29. Lah mangke niki adalah saat-saat bakat as-samawat nggih. Langit-langit niki sami-sami nangis. Bumi bakalan nangis. Para malaikat bakalan nangis. Nopo musibatan li ummati Muhammadin. Keranten sebuah musibah yang dialami kalian umat Nabi Muhammad. Qila ya Rasulullah, ayu musibatin hiya? Musibah nopo niku ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, dhihabu Ramadan. Musibah niku sanes kehilangan dunya, sanes ditinggalkan keluarga. Musibah terbesar adalah dhihabu Ramadan. Nggih niku ditinggalkan bulan Ramadan. Dan iki terus akan meninggalkan, satu persatu akan ditinggalkan oleh kita sedaya. Atau sebenjing adalah hari-hari akhir dari bulan Ramadan. Lah kok diarani musibah ya? Fa inna da'awat fihi mustajabatun. Karanten dungu-dungu di dalam bulan Ramadan niku mustajabah nggih. Kalian Allah diterima nggih. Boten enten dungu ingkang boten diterima kalian Allah. Was sadaqah maqbulah. Sedekah ingkang jenengan sedaya niki paringaken, persembahkan di bulan Ramadan makbulatun. Niku diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanat mudha'afatun. Seluruh kebaikan, kesaenan niku dilipat gandakan. Li ajlina karena sebagai sebuah kepedulian, sebuah penghormatan dumateng kita sedaya selaku umat Nabi Muhammad. Nah lek langit, lek bumi, para malaikat niki sami-sami nangis. Mesti ingkang luwih layak menangis niku adalah kita sedaya. Nangis malaikat, bumi, langit niki keranten sebuah penghormatan dumateng kita sedaya dari bulan Ramadan. Mesti kita sedaya niki lebih layak untuk menangis karena ditinggalkan bulan Ramadan.
wa ta'assuf lan susah nggih. Mesti ini adalah yang mengalami kesusahan yang sangat adalah kita sedaya niki. Lima yang qati anna min hadhil fadail, karena akan terputus nggih, saking fadilah-fadilah, saking keutamaan-keutamaan, saking kemuliaan-kemuliaan dari bulan Ramadan. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, bulan Ramadan niki adalah bulan latihan, adalah bulan latihan. Nek latihan niku artine bakal menghadapi ingkang luwih ageng, sebatas terasa ringan, dados panjenengan tangi diajari dipeksa sahur, arti dipeksa niku karanten di dalam sahur niku adalah sebuah kesunahan yang ketika dilakukan adalah berpahala. Dados latihan sahur jam 3 sampun tangi, mantun niku boten tilem, terus ten masjid, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Niki adalah sebuah latihan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Atau sak mentuni riyaya niki kula panjenengan ingkang sampun terbiasa tangi waktu sahur pun sampai dihilangkan, kemudian mengenulkan kembali. Atau lek sampun biasa, lah pun ringan, sampun ringan. Lah niku adalah diteruskan. Saged adalah jamaah niku, jamaah salat subuh. Walaupun sanis ten masjid, kemungkinan griyani para panjenengan iki tebih saking masjid, tetapi seluruh bumi niki kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah penghormatan terhadap umat Nabi Muhammad, semuanya dijadikan masjid. Artinya tempat sholat. Artinya dimanapun kita sedaya niki pun sampai sholat niku boten berjamaah. Paling boten ten musalla, paling boten musalla ten griyani piyambak. Panjenengan gadah keluarga. Lah niku keluarga niki pun sampai disia-siakan untuk hanya melaksanakan sholat sendiri, terus dimanfaatkan sholat berjamaah. Terus kita sedaya niki saniki adalah latihan. Kesuksesan adalah akan diketahui, bakal diketahui setelah Ramadan niki. Nah, di dalam bulan Ramadan niku didhawaken wonten napa? Wonten Lailatul Qadar. Kangge mengingatkan Lailatul Qadar, sering-sering ten salat tarawih, mesti salah satu dari sekian rakaat salat tarawih niku adalah maos surat Al-Qadar, surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Niku adalah boten sanes kecuali adalah untuk mengingatkan bahwa di bulan Ramadan niku wonten sebuah malam ingkang sangat mulia. Nah, dengan membaca, mengingatkan adalah ditindaklanjuti dengan mempersiapkan diri dengan menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Atas istilah Lailatul Qadar kula jenengan sampun dikenalkan semenjak TK. Tetapi sampai niki napa pun nate was ketepaan beribadah kok pas Lailatul Qadar niki dereng saged menjamin napa sampun angsal napa dereng. Walaupun
sebagian ulama, mayoritas ulama sampun memberikan ciri-ciri tetenger wontene Lailatul Qadar. Namun niku hanyalah sebuah alamat kados ditentukan saking awal posone termasuk napa lek poso niku dimulai hari Ahad utawa hari Rabu niki Lailatul Qadari adalah malam tis'un wa isrina, adalah malam 29. Lek dimulai dinten Senin maka Lailatul Qadari niku adalah ihda wa isrina, malam selikur. Lek mulai dinten Selasa utawa Jumat maka Lailatul Qadar adalah malam 17. Lek dimulai poso niku Kemis maka Lailatul Qadar adalah malam khamsin wa isrina, malam 25. Lek diawali hari Sabtu maka Lailatul Qadar adalah malam salasun wa isrina, malam 23. Nah lek ningali rumus niki adalah berdasarkan pengalaman dari sekian ulama. Lek menurut pengalaman niki berarti adalah kita sedaya niki memulai puasa adalah malam atau hari Ahad. Maka insya Allah menurut niki adalah malam tis'in wa isrina, malam 29. Tatus tasih wonten kesempatan mangke niki. Namun niki namung rumus berdasarkan dari kebiasaan para ulama yang mengalami. Tetapi yang paling mendasar bahwa tiang niku angsal Lailatul Qadar adalah ten lebete manan niki adalah salam penuh kedamaian terhadap sesama manusia. Niki selalu damai boten enten dendam boten enten hasud, boten enten takabur. Adalah sebuah hasil latihan dari selama 1 bulan. Lek hatinya damai terus niki sudah pertanda lek tiang niku angsal Lailatul Qadar. Bahwa ia telah melakukan latihan selama 1 bulan niki telah ditemukan atau sudah dapat dirasakan buahipun. Ibadai semakin semangat, salate semakin semangat, wirid-wiridani semakin semangat. Lah niku sudah pertanda lek tiang niku angsal Lailatul Qadar. Lek namung nengeri mawon, nah saiki koyo serengi ini kok boten pati panas ya. Kados penak hawane niku adalah tanda-tanda alam mawon nggih. Walaupun tanda-tanda alam niku wonten nggih, tetapi bersemangat ibadahnya semakin mengendor nggih. Ibadah semakin mengendor. Mas Al-Qur'an kok aras-arasan nggih. Niku tandane nggih boten angsal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku adalah ibarat tamu agung nggih, tamu agung. Tamu paling agung lek sesuai kelawan jabatan nggih. Ten Indonesia niki nggih presiden nggih. Lek ningali jabatan tiang nomor setunggal nggih istilahnya RI 1 Indonesia 1 adalah presiden nggih. Adalah presiden. Umpami Pak Presiden iku dugi ten masjid niki. Rupa tiang ura-ura seura-ura niki saged kepanggih nggih. Kalian presiden datang ke ura-ura nopo setiap tiang ura-ura niku saged kepanggih nggih dereng mesti sing kepanggih sinten adalah tiang yang memang bersiap-siap memang kepengin kepanggih. Nanti malam 29 Pak Presiden bakalan tugi ten masjid. Lah tiang sing bakal kepanggih niku adalah tiang ingkang berusaha
dugi ten masjid, bahkan pengen salaman, bahkan pengen dikenal kalian presiden. Lah semanten ugi adalah Lailatul Qadar. Dados Lailatul Qadar niku wonten namung sinten ingkang bakalan kepanggih. Iki adalah tiang-tiang ingkang mempersiapkan diri. Nah, kapan pasti nih sing jelas Lailatul Qadar niku adalah di bulan Ramadan nggih. Waktu nih nggih mulai ghurubis syamsi nggih dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir nggih, sampai fajar terakhir dari bulan Ramadan. Nah, salah satu dari malam niku adalah Lailatul Qadar. Nah, kok boten ditentukan mawon nggih. Kados nggih malam selikur kali likur. Niku cuma nopo Kanjeng Nabi memberikan semangat, para ulama memberikan semangat berdasarkan pengalaman panci Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjil niku. Tetapi sejatinya nggih hanyalah Allah lan tiyang ingkang bakal ngrasakaken. Pasti krasa nggih. Tiyang niku lek angsal Lailatul Qadar pasti krasa. Krasa ingkang paling nampak nggih niku semangat beribadah semakin meningkat nggih, semakin tinggi nggih. Dados napa tangane nggih kalian Allah niki dijaga nggih, mripate nggih. Dijaga kalian Allah, sikil lan seluruh organ tubuh niki dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan niku adalah yang membuktikan nggih, membuktikan keberhasilan seseorang di dalam latihan selama bulan Ramadan. Nah, lek wonten istilah menang nggih, hari kemenangan nggih. Niku menurut sebagian ulama adalah istilah ingkang boten pas nggih, kirang pas nggih. Pas hari Idul Fitri atau Idul Adha dikatakan hari kemenangan. Kemenangan saking nopo nggih? Kemenangan saking nafsu. Wong nafsu niku boten hanya di bulan Ramadan mawon nggih. Nafsu niku Allah paringi nggih selama kula panjenengan niki urip nggih. Selama kula panjenengan niki urip berarti wonten nafsu niki. Selama urip berarti kula panjenengan niki selalu berhadapan dengan nafsu nggih. Nah, dikatakan bahwa musuh terberat nggih sanes Amerika, sanes Inggris, sanes Rusia, sanes negara-negara ingkang gadah peralatan canggih nggih, ingkang sekali tombol nggih saged ajur bumi misalnya sanes niku nggih. Musuh terbesar bagi kita semua adalah nafsu nggih, nafsu niki nggih. Lah sebagai bukti keberhasilan berpuasa di bulan Ramadan ini kita dapat mengendalikan nafsu. Karena tentu ki awal hari-hari awal kan sudah berlatih ngelak saged nahan, luwe saged nahan ngantos maghrib nggih. Bahkan misalnya kepengen tilem kalian pasangan nggih saged nahan. Terus latihan kuat nahan dan iki diharapkan mangke adalah ketika kita sedaya niki menghadapi 11 bulan nggih, 11 bulan terus niki nggih. Terus qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung tiang-tiang ingkang saged membersihkan dirinya. Tatahhara minal kufri bil ma'siyah wal ma'siyah. Saged mensucikan dirinya saking kekufuran kufur, baik kufur nikmat terlebih adalah kufur saking keimanan ya. Nah, lek kufur nikmat niki mungkin sering kita sedaya niki kebelanjur kepleset terhadap kekufuran saking nikmat. Bukti ini nopo nggih. Lek kita niki kufur saking nikmat adalah ketika kita mengeluh nggih, ketika mengeluh
Di saat-saat di waktu-waktu kita niki mengeluh, itu pertanda terjadi kekufuran saking nikmat. Kita sedaya niki dilimpahkan sekian nikmat nggih. Kathah nikmat ingkang Allah paringi dumateng kita sedaya niki. Yang mengakibatkan kita mengeluh nggih keranten melihat nggih ningali terhadap tiang-tiang ingkang wonten dukur kita nggih. Baik dari segi harta misalnya nggih. Keranten menawi ingkang luwih dukur nggih, akhire piyambake ngrasa luwih wonten ten ngisori dari segi harta nggih. Ketika merasa berada di bawahnya, niki adalah bibit-bibit muncul kekufuran. Kufur napa? Kufur saking nikmat nggih. Akhire nikmat-nikmat ingkang lintu niki boten diakoni. Nikmate sehat nggih. Nikmate napa waras nggih, warase awak. Dan niki ingkang mesti terus kita sedaya niki menyelidiki ten awak kita niki agar supaya terhindar dari kekufuran niku. Lah di saat kufur, lah niki boten beruntung nggih. Mesti tiang niku lek sampun mengeluh nggih. Ten mana ini ki abot nggih, tersiksa nggih. Seberapa lama ketersiksaan itu akan melekat ya selama di dalam kekufuran, selama di dalam kekufuran. Baru setelah tersadar ternyata nikmati Allah niku kathah. Umpami dihitung niki boten saged mengkalkulator, boten saged ngitung saking nikmati Allah. Nah ketika muncul alhamdulillah awak waras, alhamdulillah seluruh keluarga waras, dan iki termasuk sampun tiang ingkang bejo. Terus bejo selamat suci saking kekufuran wal maksiyah, malih dari kemaksiatan. Nah kita sedaya niki ingkang Allah paringi kelengkapan organ tubuh niki masing-masing berpotensi kepleset dumateng maksiat. Kebelanjuri maksiat itu adalah karena dihantarkan, karena mengikuti saking nafsu, saking nafsu ingkang selama 1 bulan niki kita latih adalah agar supaya kita sedaya niki terbiasa menghindarkan dari kemaksiatan. Au taktsuru minat taqwa, atau keberuntungan niku bejo niku adalah semakin banyaknya ketakwaan. Lah nikilah inti dari kita sedaya niki Allah wajibkan berpuasa. Endingnya adalah la'allakum tattaqun. Sebatas kita sedaya niki adalah bertakwa. Nah takwa ni menungso niku beragam, bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Lah kok saged ngeten nggih. Nah kelas niku nggih adalah tergantung dari latihanipun nggih. Sami kalian kelas tiyang sekolah nggih. Sami kalian kecerdasan tiyang, sami kalian ilmu tiyang nggih. Semakin banyak menggali ilmu, maka sebanyak itu pula lah ilmu yang didapat. Semakin banyak mengamalkan ilmunya, semakin besar pula lah ketakwaan. Dados takwa niku bermula dari memiliki ilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak mengamalkan, maka akan semakin tinggi. Dan itu juga adalah tergolong dari tiang-tiang ingkang bejo. Dados sanes tiang ingkang bejo niku dengan ditunjukkan pakaiane serba anyar nggih, kupluke anyar, serbane anyar, kelambi sarung sandale anyar. Sanes niku pertanda tiang niku bejo nggih. Keberuntungan adalah tersucinya dari kekufuran,
tersucinya dari kemaksiatan, semakin banyak dan meningkatnya ketakwaan. Lah tiang niku akan merasakan betul-betul Idul Fitri, kembali di dalam kesucian adalah ya ketika berlatih niku. Artinya suci niku nopo? Suci niku adalah fitrah kesucian manusia itu adalah bertemu dengan Allah, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Fitratallahi fataran nas. Terus fitrah kemanusiaan adalah fitrah keberagamaan. Tiang niku akan sakit merasakan betul-betul beridul fitri, betul-betul berhari raya adalah bagi orang-orang yang telah melaksanakan riyadhah, telah melaksanakan latihan dari detik ke detik, dari hari ke hari selama 1 bulan. Pun tepe-tepe nggih. Panjenengan lek maghrib niku sakit merasakan seneng nggih. Lek sedinten niki poso nggih. Lek boten poso manjing-manjing maghrib biasa-biasa nggih, biasa-biasa. Tapi lek poso nggih mulai napa niku mulai fajar nggih. Sudah menahan diri manjing-manjing niku seneng nggih, seneng nggih. Semanten ugi mangke lek riyadin lek sampun Idul Fitri niki betul-betul merasakan senang. Idul Fitri yang terakhir adalah kesuksesan ketika sakaratil maut kita niki sampun ditampakkan, diperlihatkan raudhah min riyadil jinan niku adalah akhir pertanda betul-betul keberuntungan yang Allah berikan, mudah-mudahan kepada kita semua. Amin Allah, amin Allahumma amin. Niku bakalan didapat adalah salam Lailatul Qadar, adalah keselamatan sampai hatta matla'il fajar niku sanis fajar tentunya niki, bahkan fajar ketika kita tutup usia kita pun mati kemudian kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu mulai tuki pertama kula panjenengan sareng-sareng salat ten masjid, bahkan setiap hari diakhiri kelawan salaman. Niki mudah-mudahan sebagai pertanda nopo kesalahan antar sesama niki dilepas karena diterangkan selama menungso niki berjabatan tangan, betul-betul berjabatan tangan, sangis tangan ini mawon, tapi tangan niki zahire kemudian hati betul-betul berjabatan niki artinya dosa sesama menungso niki rontok lah niki yang diharapkan atos lek kada sikap kada ucapan-ucapan ingkang boten berkenan dumateng jenengan, monggo sakniki kita sedaya mudah-mudahan saling memaafkan agar supaya dosa antar sesama niki tidak menjadikan terbawa sampai di yaumil kiamah. Le antar sesama manusia niku sampun ricik boten enten urusan kantun berurusan kalian Allah. Berurusan kalian Allah niki lebih mudah lebih mudah. Pokoknya sesama manusia pun lolos kantun murni kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, mudah-mudahan usaha riyadhah para panjenengan selama 1 bulan niki dapat membuahkan hasil selama 11 bulan ke depan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa jika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته